Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sebelum tonton video ini, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abduhu wa rasuluh. Yang pertama dan yang paling utama, kita semua ini harus bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada antum semua ini yang di sini. Ya. La in syakartum la zidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambahkan. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin sampaikan bagaimana kita mengenal tentang materi akhlak. Secara garis besar itu terbagi dua. Hablum minallah wa hablum minannas. Hubungan dengan Allah dan dengan manusia. Secara garis besarnya itu kewajiban kita. Atau dengan kata lain, hablum minallah dan hablum minal khaliq atau makhluk. Ya, kalau makhluk semuanya ya, vertikal dan horizontal. Nah, Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus berakhlak dengan Allah? Karena Allah adalah zat yang memberikan kepada kita kehidupan, baik hidupnya ruh kita, baik hidupnya jasmani kita, maupun pemikiran kita. Ini semuanya dari Allah. Karena itu kita harus memiliki akhlak terhadap Allah. Nah, salah satu jalan mengenal Allah yaitu membaca Al-Quran. Setiap kita membaca Quran, maka kita akan disentak hatinya agar lembut dan agar mengenal sifat-sifat Allah. Jadi ada 3 benteng. Seorang itu akan berada dalam benteng yang kuat. Setan tidak akan mampu menggoda ketika ada 3 benteng tersebut. Yang pertama yaitu benteng zikrullah. Ketika orang banyak menyebut nama Allah, mengingat Allah, maka godaan-godaan setan itu tidak akan mempan. Yang kedua, ketika orang sedang membaca Quran, insyaallah nanti boleh ditestimoni. Ketika kamu naik mobil dengan baca Quran, di bis ya, duduk dengan baca Quran, dengan tidak, itu akan memiliki aura yang berbeda dalam diri kita. Nah ini, jadi kita harus wirid Quran, membaca Quran. Apalagi yang belum lancar, dilancarin. Yang sudah lancar, ditingkatkan kelancarannya, ditarget. Saya hari ini sehari 1 ayat, 2 ayat, ya. Terus gitu. Nah ini.
Nah, Masya Allah, kalau kita betul-betul mengenal Allah, maka kita akan memiliki akhlak kepada Allah. Sama kita mengenal orang tua kita, bagaimana kita berakhlak kepada orang tua kita. Nah, Islam mengajarkan bahwa setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini harus memiliki perilaku atau akhlak yang baik, terutama akhlak terhadap Allah. Kalau orang berakhlak sama Allah, semua masalah hidupnya pasti akan ada solusinya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, artinya berakhlak pada Allah, maka dia orang itu akan diberi jalan keluar. Diberi jalan keluar, diberi solusi. Jadi kita ini tidak tabu, jangan merasa tabu. Mau bicara tentang akhlak lagi terhadap Allah lagi, kayaknya udah bosan. Jangan. Selama kita menggali akhlak Allah, akhlak terhadap Allah, maka jiwa kita makin luas, makin ridho kepada Allah, makin tawakal kepada Allah. Itu salah satu akhlak. Ya? Tadi surat apa? Hah? Tadi surat apa? Nanti kita cari ya. Saya mah apal cangkem suka, tapi suka ayat-ayatnya belum. Jadi wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'alahu makhraja, akan diberi jalan keluar, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Oh. Nah, ini. Jadi akhlak itu, kalau kita berakhlak kepada Allah akan diberi, nah manfaat kita berakhlak kepada Allah akan diberi solusi, gitu, akan diberi solusi. Solusinya apa? Nah, ini di sini kelihatan solusinya. Solusinya apa? Yaitu jalan keluar. Nah, ini. Ada seorang yang bertakwa kepada Allahnya. Akhlak kepada Allah yang pertama yaitu kepada Allah kita harus menyembah. Kepada Allah kita harus menyembah. Dalam surat Al-Isra ayat 17, surat 17 ayat 23. Dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang dua akhlak. Akhlak terhadap Allah dan akhlak terhadap manusia, terutama orang tua di sini. Surat Al-Isra surat 17 ayat 23 yang berbunyi wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuh, akhlak terhadap Allah. Dan diwajibkan, Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain kepada Allah. Ini akhlak yang pertama, yaitu ibadah hanya kepada Allah. Surat Al-Isra ya, ayat 17, surat 17 ya. Ayatnya berapa? Ayat 23. Di situ ada dua akhlak terhadap Allah dan terhadap orang tua.
kita ambil yang terhadap Allah dulu ya. Nanti kita ambil pada orang tua di lain kesempatan. Nah, di sana dikatakan Allah ta'budu illa iya. Jadi akhlak yang pertama adalah kita harus menyembah Allah. Sekarang saya akan tanya, apa artinya ibadah? Apa artinya menyembah? Iya, apa artinya ibadah itu? Nah, ibadah artinya apa? Dunia akhirat. Jadi ini Mematuhi segala perintahnya dan memberi segala larangannya. Iya. pahala. Ya. Di akhirat. Nanti ada materi ibadah namanya. Jadi ibadah adalah melakukan sesuatu yang dicintai. Nah, yang dicintai nih. Contohnya apa? Yang dicintai Allah itu? Sholat sunnah. Sholat wajib mah itu udah kewajiban kita. Jadi orang yang nggak mau sholat sunnah tidak berakhlak sama Allah. Nah, karena dia ibadahnya hanya yang wajib aja. Makan nasi lauknya aja, sayurnya kagak. Nah, atau nasinya doang. Enak nggak kira-kira? Cuma sayur aja. Dan nanti kita semuanya itu akan dihisab oleh Allah. Nah, ketika kita punya akhlak sama Allah tadi, mencintai amalan-amalan sunnah, maka akan dibela oleh amalan-amalan tadi. Oh, kekurangannya di sini, ditembel istilahnya. Ibaratkan kain bolong dijahit. Oh, jadi akhlak kepada Allah. Yang pertama tadi melakukan, tulis ini, ibadah sunnah. Kalau wajib nggak usah ditulis, harus itu mau. Ya. Nah, sekarang yang jarang sholat sunnah siapa? Tanyakan pada diri. Mulai sekarang rajin tahajud kalau mau. Ya. Coba niat sholat sunnah setelah setelah dohor gimana? Soli sunatan badia. Badia kan badan kan? Soli badia. Soli sunatan badia. Soli sunatan badia. Badia. Niat lah, nanti niat gitu. Suka sholatnya? Suka. Oh, yang penting masuk ke sholatnya ya. Kalau niatnya mah usolli sunnatan ba'diyata duhri rakaataini mustaqbil qabli adaan lillahi ta'ala. Nah, nanti dibuka ya buku fikihnya. Minggu depan kalau ada waktu, ayo hafalan setoran niat sholat sunnah sesudah dohor. Siap nggak kira-kira? Ya. Belum pernah gak Pak? Nah itu kita mulai belajar berakhlak sama Allah. Gitu. Ya, ada di buku fikih ya. Pokoknya semua nih. Jadi saling kerjasama. Yang udah tahu ngasih tahu, yang udah tahu ngasih tahu ya. Supaya pahalanya ngalir terus. Gitu. Bermanfaat ilmu. Kasih tahu ya, sholat ini akhlak kepada Allah dalam hal beribadah. Gitu. Jadi yang pertama itu ibadah hanya kepada Allah, jangan sampai musyrik menyekutukan Allah. Ini akhlak kepada Allah nih. Akhlak kepada Allah yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua tulis, berdoa, memohon. Orang yang nggak mau doa berarti dia tidak punya akhlak. Ya, itu. Orang nggak mau doa, habis sholat nggak mau doa sama Allah. Ya Allah, saya minta rezeki. Ya Allah, saya minta jodoh. Ya Allah, saya minta kerjaan.
Ya Allah saya minta kepada Allah. Minta patung Bang. Ya Allah, begitu saya keluar dari sini, saya ingin mendirikan pesantren misalnya. Ya Allah, itu doa dari sekarang doanya. Saya aja mau punya mobil, doanya 5 tahun baru dikasih mobil gitu ya. Alhamdulillah, walaupun belum mobil bagus, yang penting mah punya gitu ya. Nah, orang yang berakhlak kepada Allah nanti akan berbeda-beda tingkatan. Ada yang doanya langsung dikabul, ada yang doanya nanti dintarin di akhirat. Tuh, kayaknya kita di akhirat nih, jadi orang kaya raya, amin ya kan? Tapi kalau di dunia nggak pernah doa, nanti di akhirat nggak dapat apa-apa. Allah itu senang kalau hambanya berdoa, kalau hambanya minta. Itu. Makanya kalau dalam istilah bisnis, tulislah impian kamu apa. Nah, tulis itu di buku impian. Ya Allah, saya tahun ini pengen beli mobil, atau ya Allah, saya tahun ini saya mau tawaf, saya mau haji, saya mau apa? Umroh gitu. Minta sama Allah, tulis ya. Saya ingin menghajikan orang tua saya, walaupun orang tua saya sudah tidak ada, tapi saya niat nanti haji. Orang tua saya badalin gitu. Kan walaupun udah meninggal boleh dibadalin. Ya. Gitu. Surat, tulis surat Al-Fatihah ayat 4 itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akhlak kepada Allah pertama apa? Beribadah. Dalam rangkaian ibadah yang pertama apa? Sholat sunnah. Puasa sunnah. Siapa yang suka puasa sunnah? Alhamdulillah. Harus jangan saya Pak gitu, jangan nih. Ya. Oh, takut ria, nggak apa-apa tuh ria itu. Justru kalau nggak diomongin ria itu. Ya. Sholat puasa ya. Tapi sebentar lagi udah nggak boleh ini kita puasa. Karena apa? Sudah mau Ramadan kan? 3 hari lagi kita Ramadan. Kalau orang udah biasa puasa baru ya. Jadi lakukan sholat sunnah, lakukan puasa sunnah. Itu yang dicintai oleh Allah. Apalagi itu yang dicintai Allah. Sedekah sunnah. Nah itu sedekah sunnah. Apa? Ngirit, subhanallah, alhamdulillah, apa? Bismillah atau apa tuh? Yang baik-baik kita ucapin. Yang kedua apa? Berdoa kepada Allah. Gitu. Sekarang coba doa setelah sholat bagaimana? Ya Allah, berikanlah aku. Yang udah diajarin oleh ulama-ulama gimana? Allahumma antas salam wa minkas salam. Minta sama Allah. Ya. Itu nanti diapalin ya. Kalau lagi nganggur, waktu nganggur, buka-buka doa setelah sholat. Allahumma antas salam. Terus wa minkas salam wa ilaika yaudu salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Kalau orang itu wa adkhilnal jannah itu sampai 3 kali berdoa, kata surga itu malu kalau dia nggak dimasukin. Ya Allah, masukkan orang itu ke dalam surga. Oh, jadi minta sama Allah surga juga. Angka juga diberi. Sombong namanya, nggak berakhlak. Ya. Doa ini, doa yang paling pribadi banget dalam sholat kepada Allah apa? Itu ada dalam sholat. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Apa?
Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Itu sangat pribadi itu. Itu betul-betul doa kita kepada Allah itu. Enggak ngajak-ngajak orang itu. Makanya itu harus dihafal benar itu. Ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Jangan iya mah pas duduk setelah sujud ngebut banget tuh. Doanya kumaha tanya. Cuma Rabbighfirli warhamni, ya Allah ampuni dosaku, dan sujud lagi. Padahal itu ada 8 itu di situ. Kalau kita betul-betul minta 8 itu, masya Allah. Ada yang 8, ada yang 4. Ya yang terlalu 4 terlalu singkat itu. Tapi boleh aja. Ada yang 2 kadang-kadang ya. Rabbighfirli warhamni langsung sujud. Lagi kalau itu, kalau apa terawihnya. Gimana tuh Pak kalau sholat? Ya adabnya, akhlaknya kepada Allah kurang. Namanya dia korupsi doa, ya kan? Disiksa nggak itu? Korupsi sama Allah aja berani, apalagi kepada orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gimana? Itu Allahu Akbar sambil mengagungkan Allah. Allahu Akbar, rasakan keagungan Allah. Astaga. Allah. Jadi akhlak kepada Allah yang pertama adalah beribadah. Dalam hal ibadah ini yang sangat penting yaitu apa tadi? Menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, puasa sunnah, apalagi sholat sunnah, sholat duha. Siapa yang suka sholat duha? Pada suka sholat duha nggak nih? Suka Pak. Alhamdulillah. Pantas aja rezekinya seret, nggak mau doa. Ya tuh Allah mendatangin tuh. Ibaratkan kita buka sinyal. Kalau kita berdoa itu ibaratkan kita buka sinyal. Nah, ada seorang ya yang waktu itu dirampok. Ada di kitab itu dijelaskan dia dirampok. Kemudian dia diikat di tengah hutan. Dia hanya berdoa supaya dapat makan. Apa? Tiba-tiba ada burung yang menganterin makanan roti tadi itu. Burung itu merampok dari atau mengambil dari orang yang sedang makan roti. Karena doanya tadi itu, burung itu dikejar sama orang. Brengsek nih burung, dikejar. Ternyata burung itu nyuapin pada orang yang akhirnya ditolong juga orang itu. Tuh, jadi kalau kita nggak mau doa, berarti kita tidak berakhlak. Aduh, kemana? Masih lupa lagi diulang-ulang nih. Ini akhlak kepada Allah, akhlak kepada Allah kepada Allah. Ini bahas Allah dulu ya. Nah, itu aja kalau kita laksanakan insya Allah barokah. Amin Allah. Ya. Amin Pak. Amin Allah. Dan Allah juga mengatakan bahwa Allah pertolongannya itu dekat. Jadi Allah itu sangat dekat pertolongannya kepada hamba-hamba Allah. Itu. Nah, akhlak yang ketiga yaitu membaca firman Allah. 3. Ibadah yang ketiga maksudnya ya, yaitu membaca firman Allah atau Al-Quran. Biasainlah membaca Quran ini. Nah, kalau perlu ada program tahfidz di sini. Sudah ada belum? Ada. Nah, ikutlah. Walaupun belum bisa, ikut aja. Saya dulu bacanya seperti kamu nih. Siapa namanya? Aldi. Gak lancar, tapi saya ikut kori. Nah, ikut lomba kori, ikut belajar kori. Jadi kan banyak hafalannya ya. Banyak hafalannya. Itu.
Kori tingkat kecamatan gini juga. Harus belajar. Ya. Apa Kori, Pak? Sorry Pak. Tadi kan udah kori sebenarnya. Iya belum Pak. Jadi itu akhlak ya. Akhlak kepada Allah itu yang pertama. Ini baru yang pertama, bagian pertama, yaitu apa? Ibadah. Beribadah hanya kepada Allah. apa yang dinamakan ibadah? Itu melakukan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dicintai Allah. Apa yang dicintai Allah itu? Seperti sholat, Nah, apa lagi? puasa sunnah, Sunnah. Apa lagi? zakat Nah, terus apa lagi? puasa sunnah, Apa lagi? ibadah sunnah, Baca Quran. Terus apa lagi? banyak zikir. Zikirnya banyak-banyak zikrullah. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri materi atau pelajaran kita kali ini, mari kita simpulkan. Yang pertama, kenapa kita harus berakhlak kepada Allah? Ajaran akhlak ini merupakan asas atau pokok daripada agama Islam yang harus dipegang teguh oleh setiap muslim. Menurut Abdullah bin Umar, orang yang paling dicintai dan paling dekat dengan Rasulullah SAW pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Rasulullah diutus di dunia ini dengan tujuan untuk menyampaikan akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia, yaitu akhlak kepada Khalik dan kepada makhluk. Nabi SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini kesimpulan yang pertama, bahwa kenapa kita harus belajar akhlak terutama terhadap Allah, karena memang diutusnya Rasulullah SAW di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ini jelas-jelas sahih adanya, karena ini hadis Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita bangun kepribadian muslim yang berakhlak baik terhadap Sang Khalik, yaitu Allah sebagai pencipta, dan terhadap makhluk Allah di muka bumi ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Thank you for watching. Don't forget to subscribe.